Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar di channel Aksmart 9 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video demo dan tutorial mengenai uji forensik objek digital lanjutan, yaitu di browser forensik. Oke, di browser forensik ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengidentifikasi atau menelusuri file induk gitu ya. File induk profil di app data lokal maupun roaming folder untuk menemukan sebuah bukti digital yang valid. Kemudian yang kedua adalah meneliti seberapa besar keamanan web browser yang dimiliki. Kemudian di sini teman-teman ada alat dan bahan yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah laptop atau komputer, kemudian jaringan internet dan web browser. Web browsernya ini silahkan Google Chrome atau Mozilla. Nanti langkahnya berbeda. Kemudian targetnya ada 7 ini. Yang pertama login dan password, download, cache, bookmark, extension and add-ons, navigation history, dan from data. Ini file-filenya nanti ditemukan di file induk ini antara lokal maupun roaming folder gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya ini silahkan teman-teman untuk menghilangkan hidden daripada app data. Folder app data ini letaknya di user. Nah, ini untuk menghilangkannya bisa melalui langkah sebagai berikut. Apabila Windows 7 ini masuknya di control panel folder option. Kalau di Windows 8 atau 10 masuknya di file explorer option, view, kemudian di show hidden file, kemudian di OK. Selanjutnya kita akan membahas praktikumnya, yaitu mencari path untuk mengumpulkan backup datanya di satu buah folder gitu. Nah, di sini misalnya untuk menggunakan Mozilla langkahnya sebagai berikut ya. Langkahnya sebagai berikut. Silahkan teman-teman cari terlebih dahulu folder ini, path-nya ini. Nanti akan saya kasihkan contoh satu di login atau password ini, dan juga satu contoh di lokal. Jadi roaming seperti di folder roaming seperti apa, lokal seperti apa. Begitu, nanti teman-teman kumpulkan dulu semuanya untuk dijadikan bukti dan dijadikan bahan untuk kita melakukan forensik menggunakan tool. Selanjutnya ini ya, bila menggunakan Chrome ini langkahnya agak sedikit berbeda, silahkan teman-teman ikuti. Ini nanti dijadikan satu backup seperti ini. Jadi kita buat folder praktek forensik, browser forensik, kemudian buat folder dengan nama masing-masing target tadi. Nah, masing-masing target ini dibuat folder sendiri-sendiri. Jadi nanti file yang kita temukan dimasukkan di masing-masing tujuan. Ini toolnya teman-teman yang perlu siapkan gitu ya. Ada 3 tool. Yang pertama adalah DB Browser for SQLite ya. Ini untuk mendeteksi database. Kemudian browsing history ini juga database, cuman ini lebih enak tampilannya. Kemudian yang ketiga adalah WinHack untuk mendeteksi nilai hash ya. Nah, nanti hasil forensiknya itu ada 4. Yang pertama adalah backup file target tadi yang dijadikan satu folder. Kemudian hasil hashing menggunakan WinHack, itu nanti menggunakan algoritma MD5 dan SHA-256. Kemudian di catatan lokasi path ditemukan target. Nah, nanti saya beri contoh menggunakan pencarian menggunakan roaming. Ini ya, saya ketik di sini saja, roaming dan lokal. Nah, nanti agak sedikit berbeda. Tuh ya. Itu untuk lokasi path-nya. Kemudian capture hasil forensik di tools yang ditentukan. Nah, ini capture contohnya seperti ini nanti.
Contohnya seperti ini. Silahkan teman-teman ikuti modulnya dan sedikit mengikuti tutorial dari saya, karena saya tidak akan menyampaikan detail gitu ya. Silahkan teman-teman ikuti modulnya saja. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ini ya, langsung di hasil forensik nih ya. Backup file target dalam folder browsing forensik. Nah, ini saya sudah membuat seperti ini. Nah, ini. Jadi masing-masing, misal bookmark ini sudah ada file targetnya, saya sudah mencari. Nah, chat. Nah, ini sudah. Nah, cara mencarinya seperti apa? Cara mencarinya ini saya close dulu semuanya. Cara mencarinya adalah silahkan masuk di C, kemudian user, kemudian ini nama usernya, kemudian app data, double klik. Nah, di sini ada lokal sama roaming. Kita akan masuk di roaming dulu untuk mencari login dan password. Roaming, kemudian Mozilla, kemudian Firefox, kemudian profile, kemudian ID profile default. Nah, di sini sudah ada banyak. Misalnya tadi login JSON. Nah, ini sudah ada. Silahkan dikopikan, dijadikan satu backup. Mana tadi? Nah, dijadikan satu backup. Kemudian yang Keyforce juga gitu, dijadikan satu. Dicari sama di sini tadi Keyforce. Nah, ini Keyforce. Gitu ya. Itu untuk yang roaming. Kemudian di folder lokal, contohnya tadi di modul yang masuk lokal itu masuk lokal chat ya, chat ini. Nah, ini lokal, ini kan yang lain roaming, ini lokal. Nah, lokal ini hampir sama, masuk di lokal, kemudian cari Mozilla, kemudian Firefox, profile sama. Nah, ini chat. Nah, ini entriesnya. Silahkan teman-teman copy gitu ya. Setelah semuanya di backup ya, setelah semuanya di backup jadi satu seperti ini, langkah kita selanjutnya adalah catatan hasil hashing. Ini harusnya lokasi pad dulu ya, ditemukan target. Nah, gini. Tadi lokasi padnya belum saya copy, jadi kita harus masuk lagi. C, user, data. Misalnya Mozilla Firefox profile. Nah, di sini nih ya, misalnya login JSON. Nah, ini silahkan teman-teman copy aja. Nah, jadi klik di atas, copy, Ctrl C ya. Misalnya roaming, ini login dan password. Ini Ctrl V, kemudian kita garing logins.json. Yang selanjutnya adalah apa tadi, keyforce.db. Nah, seperti ini. Nanti silahkan dilanjutkan misalnya tadi apa, history. Nah, itu silahkan dilanjutkan. Ini adalah lokasi patch ya. Lokasi patchnya ini dijadikan bukti digital juga, gitu loh. Nah, silahkan dicari selanjutnya. Kemudian yang lokal ini tadi chat ya. Chat itu tadi masuk di app data lokal,
kemudian Mozilla, Firefox, Profile, Cache, Entries. Nah, ini yang sedikit tricky atau berbeda gitu ya. Ini di Cache. Nah, ini yang sedikit berbeda. Ini lokasi patch ya, misalnya ya. Ini saya beri save dulu. Misalnya adalah lokasi pet gitu ya. Saya masukkan di browser forensik. Nah, gini ya. Mungkin ini perlu kita buat folder tambahan, misalnya adalah hasil forensik gitu ya. Ini backup file targetnya ini sudah saya buka. Nah, ini misalnya ini kita pindah di sini. Backup file target, kemudian lokasi pathnya kita jadikan satu. Nah, kayak gini. Ini contoh lokasi pathnya. Nanti silakan teman-teman lengkapi seperti yang di modul. Nah, teman-teman lengkapi seperti ini. Silahkan cari satu persatu ya. Kemudian di tutorial selanjutnya adalah mencari hash ya, catatan hasil hash MD5 dan SHA-256. Nah, ini kita copy dulu. Nilai hash misalnya seperti itu. Nilai hashing MD5 dan SHA-256 misalnya seperti ini. MD5 SHA-256. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Ini login JSON-nya coba kita cek menggunakan WinHack. WinHack-nya ini. Kemudian file open. Kemudian masuk desktop, kita cari browser forensik. Di hasil forensik backup, misalnya di login ya. Nah, login JSON ini kita cek. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita masuk tool compute hash MD5 128 bit. Oke, setelah ketemu nilai hashnya kita copy, kemudian kita masukkan sini. Gitu ya. Begitu juga ketika mencari SHA-256. Sama, compute hash, kemudian ini kita ubah ke SHA-256. Nah. Oke, jadi begini. Nilai hashnya, contoh salah satu nilai hashnya. Yang lain silahkan teman-teman juga cari ya. Yang lain teman-teman cari sendiri, diikuti tutorialnya sama persis, tinggal diikuti saja. Ini salah satu contoh lagi. Kita open yang K4 ya. Kemudian kita compute hash MD5 dulu, ketemu, kita paste, kemudian tools lagi, compute hash, kemudian SHA-256.
yang kita copy. Sebentar, ini tadi coba kita ulangi ya. Kita masukkan tools lagi, coba yang 1256 dulu. Nah, kemudian kita cari yang MD5. Nah, seperti ini. Untuk yang lokal entries ini kan banyak sekali ini kan banyak sekali, mungkin bisa perwakilan saja, salah satu atau salah dua saja. Misalnya kita open di mana tadi ya, bookmark ya. Oh, sorry. Nah, ini kan banyak sekali nih. Coba misalnya kita masukkan ini, kita compute hash. Nah, ini contoh saja. Nah, ini untuk sebenarnya ini hanya untuk melihat keaslian. Nah, ini kita copy. Ini sebenarnya juga sudah bentuk hash ya, cuman belum terlalu jelas ini di mana. Misalnya ini kita beri aja file ini. Kalau 1256 nya nah, misalnya seperti ini, save ya. Ini hasil nilai hashnya. Ini contoh saja, nanti detailnya teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Urut dari awal sampai akhir, karena nanti kalau saya sampaikan urut awal sampai akhir otomatis akan lebih panjang waktunya tutorialnya, sedangkan kita belum masuk di tool gitu ya. Kemudian saya lanjutkan yang terakhir gitu ya. Yang terakhir setelah tadi kita backup file target sudah, hashing sudah, path sudah. Yang terakhir adalah capture hasil forensik di tool yang ditentukan. Oke, ini kita close dulu. Kita close. Kemudian kita masuk di software yang pertama, yaitu di DB Browser for SQLite. Oh, ini karena tadi sudah saya hapus, berarti harus ekstrak lagi. Oke, sebentar. Oke, kita masuk di SQLite. Nanti toolsnya teman-teman silahkan download ya di deskripsi. Oke, yang pertama ini setelah kita muncul DB Browser for SQLite, silahkan teman-teman open database. Nah, kita masuk di file backup tadi. Nah, file backup tadi ini, di sini sudah ada ketentuan bahwa SQLite database file ini formatnya yang bisa dibaca ini DB ya, SQLite 3 DB3. Kemudian misalnya kita mau buka yang ada SQLite-nya, flash SQLite.
misalnya. Oh, ini nanti untuk yang di aplikasi selanjutnya aja. Yang K4 ya, misalnya K4. Ini kan DB. Kita open ya, muncul seperti ini struktur database-nya. Ada tabelnya, ada indikasinya, kemudian view triggernya tidak ada. Kemudian di browse data, metadata, private-nya nggak ada. Oh, ini ada nih. Kalau di metadatanya seperti ini yang bisa kita deteksi gitu ya. Hasil forensiknya ya ini, browse data ini hasil forensiknya kita di database ini. Kemudian misalnya kita buka yang lain, ini silahkan di capture ya, silahkan di capture. Kemudian kita buka yang lain, misalnya from data, from history SQLite. Nah, di sini ini strukturnya berbeda dari yang tadi. Ini di browse data, kemudian di tabelnya ini silahkan dipilih most underscore from history. Nah, ini muncul ya, ini muncul. Kita tadi historinya ngapain aja gitu ya. Nah, di sini muncul. Nah, ternyata saya sudah membuka di Mozilla Firefox ini banyak sekali pencarian kita, history pencarian gitu ya. Ini silahkan teman-teman di apa namanya, di capture ataupun mau dibuat backup ya boleh. Nah, di sini save project, kemudian dibuat backup gitu ya. Nah, di sini kalau nggak salah ya. Nah, silahkan dibuat project, dibuat file backupnya tidak masalah. Nah, nih sama aja, boleh kok. Ini SQB Pro, ini SQLite, sama aja hasilnya nanti. Oke, seperti itu. Kemudian yang lain silahkan teman-teman explore sendiri ya. Yang lain ini tidak bisa, cukup yang bisa SQLite saja yang bisa di apa namanya, dideteksi gitu ya. Kemudian saya masuk software yang kedua, yaitu browsing history view. Ini melihat database hasil browsing kita gitu ya. Hasil browsing kita ini lebih cantik lagi bila kita lihat di aplikasi ini. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, silahkan teman-teman sesuaikan yang di forensik gitu ya, web browsernya. Misalnya Chrome ya Chrome aja, Firefox ya Firefox aja. Nah, di sini saya akan hanya mendeteksi yang Firefox aja, yang lainnya silahkan di unchecklist. Nah, seperti ini. Kemudian load history-nya yang all user. Oke, setelah itu di OK. Nah, muncul hasil pencariannya. Di sini lebih lengkap karena di sini ada from kita, linknya itu ada lengkap. Nah, ini judulnya apa, kemudian waktu kunjungannya. Ini adalah bukti digital gitu loh. Ini bukti digital. Nah, ini bisa kita save ya. Kita save di mana tadi ya, di desktop ya. Ini hasil juga termasuk hasil forensik itu ya. Ini browsing history ya. Save aja. Kalau dilihat
munculnya seperti ini. Ini bila kita melakukan hasil browsing historinya, melihat itu pengecekannya di sini. Ini untuk hasil kunjungan saja sih, hasil kunjungannya. Untuk detailnya ini bisa di copy enggak ya? Harusnya ini bisa di copy ini. Kemungkinan ini satu-satu, jadi ini harus satu-satu gitu ya. Yang dimaksud ini hanya satu ini, jadi di canonical HTML. Nah, ini hanya satu-satu, jadi tidak bisa semuanya. Kemungkinan bisa, mungkin saya yang belum bisa gitu ya. Always on C. Ya, nanti silahkan teman-teman untuk bisa dikembangkan lagi, dieksplor lagi fitur-fitur aplikasinya. Ini hanya contoh saja, nanti bisa teman-teman silahkan di di capture. Ini merupakan hasil forensik ya. Hasil forensiknya ya seperti ini. Hasil forensiknya silahkan di capture. Itu kita sudah melaksanakan seluruh modulnya, dan nanti mungkin ada sekitar 15 lembar untuk teman-teman bisa melaksanakan modul ini. Yang penting targetnya adalah teman-teman memahami bagaimana browser forensik itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ingin mengembangkan, saya sudah beri modulnya. Ini nanti modul pengembangannya sudah saya sediakan juga untuk teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya bisa, gitu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.